Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Baiklah anak-anak ustazah yang sedang ada di rumah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Untuk di kelas 3 kita tetap akan menggunakan kitab yang lama, masih kitab Mukhtarul Hadis Nabawi ya. Jadi masih kitab yang lama, hanya berbeda huruf. Nah, untuk di sini kita itu menggunakan akan belajar huruf manahi atau larangan-larangan. Kalau di kitab saya itu halaman 153 ya, yang 153. Oke. Silakan dicari 100 halaman 53. Kita akan langsung saja belajar. Mudah-mudahan ilmunya akan berkah dan mudah-mudahan anak ustazah akan paham yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tahattumi bizahabi. Rahu Tirmizi dari Imran bin Husain. Naha melarang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tahattumi dari bercincin bizahabi dengan emas. Naha melarang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tahattumi dari bercincin bizahabi dengan emas. Hadis riwayat Tirmizi dari Imran bin Husain. Jadi hadis ini ditujukan larangan untuk para laki-laki. Para laki-laki diharamkan untuk memakai emas, dilarang untuk memakai emas. Nah, kalau di fikih mungkin kalian sudah belajar kenapa laki-laki itu tidak dibolehkan menggunakan emas. Nah, di sini hadisnya spesifik menggunakan cincin emas. Kalau cincin yang lain bagaimana? Misalnya dari aluminium misalnya, atau misalnya dari perak atau platinum dan sebagainya. Karena zaman sekarang sudah canggih ya, maka tetap boleh. Yang dilarang adalah menggunakan cincin berbahan dasar emas. Baik emasnya itu sedikit ataupun banyak sama saja, tidak boleh. Ya. Kemudian hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Naha anit takallufi liddoifi. Rawahu Hakim an Salman. Naha melarang ya Nabi anit takallufi dari menyusahkan diri liddoifi bagi tamu. Hadis riwayat Hakim dari Salman. Nah, dalam hadis ini kita akan membahas bahwa kita tidak boleh menyusahkan diri dalam menyambut tamu. Kita harus menyambut tamu itu dengan sebaik yang kita punya, tapi jangan menyusahkan diri di luar batas kemampuan kita. Misalnya, kita hanya bisa menghidangkan makanan ayam. Kita tidak perlu repot-repot, tidak perlu menyusahkan diri untuk menyediakan daging. Tidak perlu. Kenapa? Sebisanya saja, tapi lakukan yang terbaik dari yang kita bisa. Karena takutnya ketika kita sudah menyusahkan diri, malah kita nanti akan susah. Lalu kemudian kita akan berhutang, maka menyusahkan jadinya. Maka Rasul itu melarang. Kalau sepunyanya kita saja. Kalau punyanya memang cuma ayam, ya silahkan ayam. Kalau punyanya cuma air putih, ya air putih. Tapi sediakan dengan sebaik-baiknya. Maka, jangan berlebih-lebihan. Kita tidak punya susu, misalnya. Harus menyediakan susu, tidak. Seadanya, tapi sebaik-baiknya. Nah, meskipun tamu adalah raja. Oke? Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dari Salman. Oke, yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Naha anisyurbi fi aniyati zahabi wa fiddati wa anil akli fihima wa anil julusi alaihima wa naha anil dibaji wa hariri. Rawahul Bukhari. Naha melarang ya Nabi anisyurbi dari minum fi aniyati zahabi dari bejana emas wa fiddati dan perak wa anil akli fihima dan dari makan pada keduanya emas dan perak wa anil julusi alaihima dan dari duduk di atas keduanya emas dan perak wa naha dan melarang ya Nabi anil dibaji dari sutra tebal wa hariri dan sutra tipis. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, Rasul melarang kita untuk membuat ataupun memakai bejana yang terbuat dari emas dan perak. Bejana itu berarti alat-alat rumah tangga. Contoh piring, sendok, garpu, kursi, dan sebagainya. Itu disebut dengan bejana. Nah, Rasul itu melarang.
melarang makan dan minum dengan bejana emas dan perak. Jadi piring kalian, piring kita, gelas kita, sendok kita itu tidak boleh terbuat dari emas dan perak. Ini terjadi mungkin karena saking kayanya kita, saking banyaknya uang kita, tidak tahu lagi untuk apa, maka dibuatkan piring misalnya, atau gelas misalnya, atau sendok misalnya, maka tidak boleh digunakan. Nah, kemudian tidak boleh juga duduk di atas kursi yang terbuat dari emas dan perak. Misalnya, sekali lagi, karena kalian saking kayanya, maka kursi-kursi di rumah kalian itu terbuat dari emas misalnya, maka tidak boleh digunakan. Tidak boleh membuat kursi terbuat dari emas, ataupun alat-alat rumah tangga yang terbuat dari emas. Kemudian wanaha ani dibaji wahariri, dan melarang ia Rasul dari sutra tebal, wahariri, dan sutra tipis. Nah, ini larangan ini kalau yang ketiganya tadi yang terbuat emas dan perak itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ini Rasul melarang dari sutra tebal, memakai sutra tebal dan sutra tipis ini hanya untuk laki-laki. Jadi laki-laki itu haram hukumnya memakai sutra, baik itu hanya sedikit sutranya ataupun banyak sutranya, baik itu sutra yang sangat tipis ataupun bahkan sutra yang tebal, bahkan cuman benangnya saja itu tidak boleh. Maka tidak boleh, haram hukumnya untuk laki-laki menggunakan sutra. Tapi untuk perempuan masih boleh, ya. Nah, kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, demikian pembelajaran hadis kita untuk hari ini. Saya cukup sampai sini dulu. Nah, kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya. Untuk tugas, Ustazah minta kalian merangkum pelajaran hari ini maksimal 1 hari setelah video ini terkirim. Dikirimkan melalui WA Ustazah, silahkan tanyakan kepada wali kelasnya masing-masing. Nah, kemudian ingat 1 hari setelah video ini tersebar paling lambat. Di luar itu saya anggap tidak mengerjakan tugas. Oke, demikian. Mudah-mudahan ilmunya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.